bahwa kalau kasus pemerasan itu tentunya dengan ancaman kekerasan itu tidak ada ceritanya. Pemirsa Cek Kabar Online, apa kabar? Selamat menyaksikan tayangan Cek Kabar Online. Yang pasti tadi kami melihat dan menyaksikan langsung ya persidangan perdana dari kawan kami Nikita Mirzani yang juga tadi didukung atau didatangi support dengan klien kami, ada Dr. Opi, ya, ada sahabat kita juga Doktif, ya, untuk kita sama-sama mengawal bahwa harus ada keadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya, tentunya dengan fakta-fakta persidangan ke depan agar supaya Nikita Mirzani mendapatkan keadilan dalam proses hukum di pengadilan. Melihat dakwaan dari JPU seperti apa? Ya, jadi begini ya, bahwa ini saatnya Nikita membuktikan, meyakinkan majelis hakim bahwa dia tidak bersalah. Apapun dakwaannya, pasal itu pemerasan, pengancaman, TPPU, ITE dan lain sebagainya, itu namanya juga dakwaan. Itu bisa terbantahkan dengan semua fakta, bukti, saksi, ahli yang akan dihadirkan oleh Nikita Mirzani, dan itu bisa membuktikan bahwa Nikita tidak bersalah. Dari awal saya Bang Suna sampaikan bahwa pasal yang disangka penyidik sangat lemah, dan ini akan terbukti ketika nanti dalam proses ini. Tugasnya siapa? Tugasnya PH untuk menyiapkan segala upaya hukum, termasuk menghadirkan saksi yang menguntungkan Nikita Mirzani, menghadirkan pakar ahli yang benar-benar ahli di bidangnya. Yang kedua, menghadirkan barang bukti yang selama ini mungkin di polisi belum dihadirkan. Sehingga dengan fakta, data, dan semua dokumen yang ada, bisa membuktikan bahwa Nikita Mirzani tidak bersalah. Nikita boleh bebas? Boleh. Orang saat ini dia belum bersalah kok. Dia kan masih diduga melakukan tindak pidana. Salah. Itu masih ada upaya misalnya banding, ada upaya kasasi, upaya PK, masih ada upaya hukum yang lain. Kita membuat surat terbuka untuk Presiden Prabowo. Tadi kan dia membacakan soal surat terbuka untuk pesan langsung ketidakadilan. Ya, yang pasti walaupun Nikita itu seorang public figure atau artis apapun itu, dia juga sebagai warga negara kan mempunyai hak yang sama. Artinya ketika memang dia merasakan ada ketidakadilan terhadap dirinya, dengan mungkin saja dia rasa ada dalam hukum atau dalam proses hukumnya ini hal-hal yang mungkin dia tidak lakukan atau tidak ada jalan ceritanya, saya rasa itu sah-sah saja ya, karena presiden kita kan itu milik masyarakat, milik rakyat. Nah, kita memposisikan diri bukan sebagai artis tapi sebagai rakyat. Dia ingin mengadukan adanya ketidakadilan, ya saya rasa itu sah-sah saja, siapapun boleh melakukan. Bang, tadi kan di persidangan ada Dr. Oki, Bang. Ada omongan apa aja? Ya. Ada omongan apa aja Dr. Oki? Oh, yang pasti tadi Dr. Oki juga menyampaikan kepada saya bahwa memang tidak ada keterlibatan dia dalam kaitan dugaan-dugaan pasal ya, seperti kayak pengancaman, pemerasan atau TPPU atau apapun itu. Dia sampaikan dari awal memang dia tidak yang aktif, akan berbeda ya. Sekarang saya juga ingin mengedukasi masyarakat, termasuk mungkin ya orang-orang hukum yang belum ngeh bahwa kalau kasus pemerasan itu tentunya dengan ancaman kekerasan itu tidak ada ceritanya kalau seorang korban yang mencari si pelaku. Tidak ada jalan ceritanya si korban yang mencari kemana-mana, ingin bisa berkomunikasi, ingin bisa bersilaturahmi dengan si pelaku yang juga melakukan pemerasan. Nggak ada sejarahnya. Baru kali ini saya mendapatkan cerita bahwa ada korban yang merasa diperas dengan pelaku pemerasannya, itu jalan ceritanya kok lucu. Setahu kami menangani kasus-kasus keras, pemerasan, di mana-mana si pelakulah yang akan proaktif mengancam, mengejar, ya, meminta kepada si korban. Tapi kita sama-sama tahu kan ceritanya
tidak seperti itu. Ceritanya katanya si korban inilah yang mencari-cari ya cara bagaimana bisa berkomunikasi, bisa bersilaturahmi dengan Nikita. Akhirnya dia berkomunikasi dengan klien kami, Dokter Oki. Nah, Dokter Oki pun juga hanya ya sebatas mengenalkan, tidak lebih tidak kurang gitu. Tidak ada keterkaitan Dokter Oki dalam peristiwa hukum yang menjerat ya atau yang diduga melakukan pasal-pasal yang disangkakan tadi dakwaan JPU gitu. Jadi agak lucu ya. Kalau pemerasan itu tidak ada bahasa negosiasi. Ya. Saya minta 5, ya harus 5. Kalau enggak awas lo ya, nanti gua akan gini, akan gitu, akan gini, akan gitu. Tapi ketika minta 5, ya jangan segitu dong. Boleh nggak di bawah itu? Bagaimana kalau segini? Artinya kan ada negosiasi. Setelah negosiasi ada kesepakatan. Setelah kesepakatan ada realisasi. Lalu dari mana ininya? Apa pemerasannya itu yang meras seperti apa sih? Gitu. Ini justru dalam sejarah saya baru lihat sih ada peristiwa pemerasan ya seperti ini. Bang, kan tidak ada keterlibatan dokter itu tadi mengapa hari ini hadir dalam persidangan ini? Oh ya pastinya kayak kami ya. Kami mendukung karena Nikita Mirzani kan memang kawan kami. Mantan klien juga. Mantan klien kami di beberapa perkaranya dia juga. Artinya memang ya kita sebagai kawan ya memberikan support. Begitu juga Dokter Oki. Gitu. Nah sambil juga Dokter Oki kan disebut dalam persidangan nanti juga beliau akan menjadi saksi. Ya. Tentunya sebagai warga negara saya pastikan klien kami Dokter Oki akan datang jika ada ya relas panggilan dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kita mengatakan kalau tidak semua dia bukan memeras tapi dikasih cuma-cuma. Ya, kata kita dia cuma dikasih cuma-cuma dan memeras. Ya kan saya bilang memang pemerasannya di mana ya? Apakah Nikita Mirzani menodongkan pisau atau menodongkan pistol atau mengancam sesuatu yang si korban merasa jiwanya, keluarganya terancam gitu. Dari mana ini kekerasan? Ya itu kan pastinya upaya dari kuasa hukum Nikita dan Mail sendiri. Tadi saya sempat berbincang juga dengan Bang Fahmi, ya dia nyatakan sejauh ini baik dan dia bisa handle dengan baik kasus ini. Ya, saya hanya memberikan support ya Bang. Yang penting semua berjalan dengan baik, dengan lancar dan target Abang adalah bisa membuktikan agar supaya Nikita Mirzani bisa bebas ya dari segala tuntutan.